Di dunia di mana elektromobilitas digital ada dan tidak ada satupun aturan hukum dari 50 tahun lalu yang masih berlaku, semua ahli hukum, baik berpengalaman maupun belum, sama-sama awam. Halo semuanya dari Istanbul Okulu. Minggu ini tamu kita adalah pengacara Soma Karaduman. Selamat datang Ibu Selma. Makasih Satma. Sadar Dai. Terima kasih. Gimana? Terima kasih banyak. Ibu Selma, sebagai seorang ahli hukum, bagaimana Anda memandang hubungan antara hukum dan filsafat? Saya langsung masuk ke topik yang sulit, ya. Tidak sama sekali, justru Anda memulai dengan topik yang sangat saya sukai. Pertama-tama, saya sangat senang bisa berbincang dengan seorang pebisnis wanita yang paham filsafat, berada di sini, dan dikelilingi oleh buku-buku. Saya juga ingin mengenang almarhum Profesor luar biasa Fikri Aral, dosen filsafat hukum saya, dengan penuh hormat. Menurut saya, para ahli hukum yang tumbuh dengan filsafat hukum memiliki pandangan yang sangat dipengaruhi oleh filsafat, baik dalam memandang hukum maupun dalam menciptakan hukum. Karena filsafat adalah taman belakang berharga bagi semua ahli hukum. Saya yakin filsafat penting. Saya membaca artikel dari programmer bernama Mark Pesce. Dia bilang begitu, saya setuju. Dia mengatakan bahwa untuk menciptakan sebuah dunia, secara mutlak juga harus diciptakan sebuah pandangan dunia. Itu adalah kalimat yang sangat saya setujui. Dan di zaman sekarang ini, kita sedang melangkah ke era yang hijau, berkelanjutan, dan digital. Kita sedang menuju era di mana elektromobilitas hadir, blockchain dibicarakan, singkatnya, era yang tidak akan pernah dialami oleh nenek dan kakek kita. Dan kita adalah generasi yang menjadi saksi atas era ini. Saya akui, saya merasa kita sangat beruntung. Karena kita berperan sebagai jembatan di antara generasi-generasi. Dan menurut saya, kita adalah generasi terakhir yang menyaksikan seluruh ingatan antropologis yang tidak dituliskan atau didigitalisasi. Oleh karena itu, hal ini sangat menarik. Namun di sisi lain, ini juga bidang yang memberi banyak tanggung jawab kepada manusia. Jadi, jika kita mengambil kutipan dari Peskin, penciptaan dunia secara otomatis juga membutuhkan penciptaan pandangan dunia. Sebenarnya hal ini membawa kita pada ranah filsafat. Karena saat menciptakan dunia ini, kita juga akan membangun hukum baru, termasuk aturan-aturan dasarnya. Dan di sini, para ahli hukum selalu memiliki peran penting di setiap masa, baik pada masa Renaissance maupun pencerahan. Dan saya pikir seluruh umat manusia sedang bersiap memasuki era pencerahan yang baru. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa taman belakang pertama yang akan dirujuk oleh para ahli hukum di sini adalah filsafat. Selain itu, ada juga persoalan moral di sini. Kita bicara tentang hukum dan filsafat, tapi mana yang harus didahulukan, hukum atau moral? Begini, itu pertanyaan yang bagus. Dalam hubungan antara hukum dan moral, sudut pandang masyarakat terhadap kehidupan dan prasangka-prasangka sosial sangatlah penting. Karena konsep moral sebenarnya berubah-ubah tergantung pada masyarakat dan zamannya. Namun, ada juga aturan moral yang bersifat universal dan tidak pernah berubah. Seperti larangan membunuh, tidak boleh mencuri, dan tidak menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Oleh karena itu, di sini filsafat kembali memberi kita kesempatan untuk berpikir ulang, mempertanyakan kembali, dan secara objektif memisahkan yang baik dan membuang yang buruk. Saya menyebutnya sebagai pembuangan ampas. Dan dalam hal regulasi, lembaga pengatur sebenarnya juga harus banyak mengambil manfaat dari filsafat saat mereka berusaha mengikuti laju kehidupan. Saya memang akan membahas soal keadilan sosial. Hak individu, hak publik. Dalam hukum, Anda menyebutnya hak-hak yang saling bersaing, bukan? Setahu saya begitu. Bagaimana Anda melihat hubungan antara hak-hak yang saling bersaing ini? Itu pertanyaan sangat bagus. Bicara tentang hak-hak saling bersaing, tak bisa dilepaskan dari kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, dalam teori kontrak sosialnya, pada dasarnya mengatakan bahwa individu tidak akan mampu bertahan sendiri dan hanya bisa mengembangkan kemampuannya jika digabungkan dengan kemampuan individu
lain, sehingga tercipta perlindungan yang berkelanjutan. Ia juga mengatakan bahwa harus diciptakan sebuah masyarakat di mana ketika masyarakat itu sendiri melindungi jiwa dan harta individu, dan individu menyerahkan hak-haknya, sebenarnya individu lain juga menyerahkan hak yang sama, sehingga tidak ada seorang pun yang dirugikan atau kehilangan haknya. Begitulah kira-kira ringkasannya. Oleh karena itu, dalam hak-hak yang saling bersaing di sini, jika individu merasa yakin bahwa ketika batas kebebasannya sendiri berakhir, sistem kebebasan publik sebenarnya juga melindungi kebebasannya sendiri. Menurut saya, hak-hak yang awalnya bersaing ini bisa berubah menjadi hak-hak yang bersatu dan saling memperkuat. Tentu saja, jika kita lanjutkan dari literatur Rousseau di sini individu memiliki identitas sebagai warga negara, sebagai seorang warga. Kita melihat individu disebut dengan 3 konsep berbeda, salah satunya rakyat jelata. Ketika melihatnya sebagai kesatuan, Rousseau mendefinisikan individu sebagai rakyat. Saat individu menuntut hak pribadinya sebagai unsur pemberontak negara, Rousseau menyebutnya warga negara, dan di sisi lain, sebagai pihak taat aturan, ia mendefinisikannya sebagai rakyat jelata. Ini adalah 3 definisi yang sangat saya sukai. Dan sebenarnya, baik dalam sosiologi maupun hukum, ketika membicarakan individu, saya berpendapat bahwa kita harus selalu mengingat bahwa identitas individu sebagai warga negara, rakyat, dan juga sebagai rakyat jelata memiliki sisi-sisi yang saling tumpang tindih sekaligus berbeda. Filsafat sebagai taman belakang hukum adalah definisi indah. Bagaimana Anda memanfaatkannya secara pribadi? Bagaimana Anda menggunakannya dalam pekerjaan Anda? Sekarang, ketika saya bilang bahwa saya sering sekali memanfaatkan sastra dan filsafat, orang-orang menganggapnya sebagai kalimat yang romantis. Sebagai seorang pebisnis wanita yang serius dengan pekerjaannya, saya ingin menegaskan bahwa memanfaatkan filsafat dan sastra sama sekali bukan hal yang romantis, justru sangat rasional. Memang ada sisi romantisnya, tapi juga rasional. Selama bertahun-tahun, Karaduman Law Office kini memasuki tahun ke-15. Selama bertahun-tahun saya fokus bekerja di bidang konsultasi hukum kontrak dan dalam setiap proyek atau kontrak, saya mewakili salah satu pihak, Bu Fatma. Namun, saat melakukan perwakilan ini, jika Anda hanya melindungi pihak yang Anda wakili, sebenarnya Anda juga bisa merugikan pihak tersebut secara langsung. Menurut saya, seorang pengacara kontrak yang baik seharusnya tidak hanya melindungi pihak yang diwakilinya, tetapi juga melindungi proyek, bisnis, atau kepentingan bersama. Tentu saja dalam hal ini saya juga memanfaatkan filsafat. Saya tentu tidak perlu mengingatkan Anda, seorang filsuf yang berharga, tentang esai Perdamaian Abadi karya Kant, tapi mungkin ini bisa menjadi pengingat bagi teman-teman yang menonton. Dalam esai Perdamaian Abadi, Kant mengatakan bahwa perdamaian yang sejati hanya bisa terwujud jika tidak ada agenda tersembunyi dan tidak ada pemikiran tentang perang di baliknya. Itu adalah definisi yang sangat saya sukai juga. Dalam hukum kontrak, benar-benar memenuhi semua janji yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak tersebut, ketulusan mereka, dan tidak adanya agenda tersembunyi, sangat sesuai dengan definisi yang diberikan Kant dalam esai Perdamaian Abadi. Dan sekali lagi, Kant mengatakan bahwa tidak boleh pernah berbohong demi terciptanya perdamaian yang sejati. Menurut saya, ketulusan para pihak dalam janji-janji mereka di sini juga sangat penting. Jadi, menurut saya, fakta bahwa sebuah definisi yang ditulis berabad-abad lalu masih tetap relevan hingga hari ini adalah tanda penting betapa hukum dan filsafat itu benar-benar abadi. Soal hak individu kita sering bahas. Gimana tahu hak kita? Bagaimana Anda menilai ini? Sebagai warga, untuk melindungi hak kita harus tahu apa hak itu. Kalau ada hak saya yang belum saya ketahui, bagaimana saya bisa memahaminya, mempelajarinya, dan memanfaatkannya? Menurut saya, hak kewarganegaraan adalah salah satu hak yang paling tinggi. Pada zaman saya dulu, di SMP ada pelajaran kewarganegaraan. Saya tidak tahu apakah pelajaran itu masih ada sekarang, tapi menurut saya itu sangat penting. Karena seperti yang saya bilang, kesadaran akan kewarganegaraan adalah unsur utama dari hak kita, dan mengenal hak itu sendiri sangatlah penting. Tapi kalau kita pikirkan bahwa kita tidak selalu bisa melihat ke buku atau internet, saya bisa menjawab pertanyaan Anda dengan definisi yang sangat sederhana dan menurut saya cukup membantu. Karena hukum sebenarnya melindungi apa yang dipikirkan oleh orang biasa yang berakal sehat dan berpengetahuan rata-rata tentang suatu hal, tidak kurang dan tidak lebih. Hukum itu bersifat intuitif dan naluriah, karena biasanya ada kesepakatan bersama dalam jawaban atas suatu masalah. Sebuah kesepakatan sosial. Seperti yang Anda tahu,
Sistem juri di luar negeri juga sebenarnya menilai hasil pengadilan berdasarkan jawaban rata-rata dari orang biasa sebagai sistem juri. Jadi, reaksi orang biasa itu sangat penting. Mungkin tidak menawarkan solusi yang sangat rumit, tapi juga tidak menjauhkan kita dari solusi dasar. Menurut saya, ini adalah tolak ukur yang penting dalam hal ini. Tentu saja, tidak cukup hanya mengandalkan naluri dan intuisi saja. Menurut saya juga penting untuk membaca bagian undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia, terutama hukum tata negara dan hak-hak dasar yang menyangkut manusia. Menyebutkan hak individu. Sebagai pengacara, apa saran Anda untuk mahasiswa hukum? Ada banyak pengacara, ada banyak fakultas hukum. Apa pendapat Anda soal ini? Apa saran Anda untuk ahli hukum? Pertama-tama, saya berharap rekan-rekan muda kita menjalani pekerjaan yang mereka cintai. Saya percaya orang yang melakukan pekerjaan yang dicintai tidak akan pernah merasa lelah. Di sisi lain, saya juga berpikir penting bagi mereka untuk terus memperbarui diri, menyedarkan pengetahuan pada informasi terbaru. Kepada seorang sufi pernah ditanyakan, apa yang paling kamu ketahui? Dia menjawab, saya tahu batas diri saya. Mempelajari hal baru menumbuhkan kerendahan hati untuk menyadari bahwa Anda tidak tahu segalanya. Setelah bertahun-tahun dalam profesi, kerendahan hati ini sangat berharga. Karena menurut saya, masa-masa dan tahun-tahun yang paling berbahaya adalah ketika Anda mulai menjadi berpengalaman. Karena pada saat itu, Anda mulai merasa nyaman di zona nyaman Anda. Dan apalagi di masa transisi yang baru saja kita bicarakan, yaitu ketika kita memasuki dunia yang benar-benar berbeda, dunia di mana ada digitalisasi dan elektromobilitas, di mana aturan hukum 50 tahun lalu sudah tidak relevan lagi. Sebenarnya semua ahli hukum, baik yang berpengalaman maupun yang belum, sama-sama tidak tahu. Kalau kita bisa menerima hal ini, tapi untuk bisa menerimanya kita butuh kerendahan hati dari dalam diri. Disinilah rasa ingin tahu untuk belajar hal baru menurut saya sangat berharga. Saran saya sederhana agar adik-adik kita terus memupuk rasa ingin tahu mereka. Karena ketika kamu memupuk rasa ingin tahu itu pasti akan menuntunmu ke jalan yang benar seperti navigasi dan pasti akan mempertemukanmu dengan orang lain yang juga penasaran dengan hal yang sama. Kadang-kadang mereka adalah teman, kadang-kadang juga klien. Karena kamu sudah lebih dulu penasaran tentang suatu hal dibanding mereka, tanpa sadar kamu telah menciptakan sebuah ekosistem. Oleh karena itu, saya sangat ingin menekankan agar mereka memupuk rasa ingin tahu mereka. Saya juga percaya bahwa kekayaan terbesar seorang ahli hukum adalah tidak memiliki yang lain. Sayangnya, di abad ini, baik di negara kita maupun di dunia, polarisasi sangat tinggi dan menurut saya, perpecahan adalah masalah yang sangat penting. Dalam siaran indah ini di mana kita membahas kontrak sosial karya Jean-Jacques Rousseau, saya percaya bahwa alih-alih polarisasi, masyarakat hanya bisa bersatu dan saling mendukung jika setiap individu tidak memiliki yang lain. Dan di sini, di tengah suasana perpustakaan yang indah ini, saya bisa mengatakan bahwa agar seseorang tidak memiliki yang lain, agar tidak saling mengasingkan, pertama-tama ia juga harus memahami dan mempelajari keberlainan itu. Oleh karena itu, saya sangat yakin bahwa membaca dari berbagai sudut pandang dan melihat dari perspektif yang berbeda itu sangat penting, dan dengan demikian, membaca serta memperkaya diri dari perspektif yang berbeda, asupan intelektual ini pasti akan tercermin dalam pekerjaan para ahli hukum, sikap mereka dalam hidup, dan cara pandang mereka. Karena kita bekerja dengan manusia, dalam memilih klien, 3 kriteria kami adalah mereka harus mendapatkan uang dengan cara yang legal dan halal, menghormati kami, serta melakukan pembayaran secara teratur. Tapi di luar itu, bahasa, agama, ras, pandangan hidup, atau pandangan politik seseorang, semua itu tidak menjadi pertimbangan. Menurut saya, sangat berharga jika seorang pengacara bisa melihat kliennya hanya sebagai klien dan bersikap netral terhadapnya. Sudut pandang seperti ini benar-benar memperkaya seorang pengacara. Karena Anda tidak hanya bekerja dengan satu tipe manusia saja, Anda bisa melihat suatu masalah dari berbagai perspektif yang berbeda. Saya selalu menggambarkan profesi dan pekerjaan saya sebagai pekerjaan yang seperti penjahit Bu Fatma. Jadi, saya adalah seseorang yang berusaha menjalankan profesi advokat layaknya seorang penjahit. Kalau Anda membayangkan saya seperti seorang penjahit, bukan hanya bekerja dengan para gadis muda saja, tapi bayangkan Anda mengerjakan kebutuhan seluruh anggota keluarga.
Jika Anda bisa menjawab harapan seorang lansia terhadap mode, harapan seorang gadis muda, dan juga harapan seorang wanita dewasa secara menyeluruh, itu berarti Anda memiliki portofolio yang sangat kaya. Menurut saya, kekayaan seperti ini juga penting dalam bidang hukum. Ngomong-ngomong, jika kita melihat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tujuan pembangunan berkelanjutan, seluruh dunia saat ini sangat menekankan pentingnya inklusivitas dan keberagaman. Oleh karena itu, keberagaman dan inklusivitas bukan hanya tentang memiliki orang yang berpikiran sama, tetapi juga tentang duduk di meja yang sama dengan mereka yang berpikir berbeda, asalkan kita bisa mencapai kesepakatan dalam nilai-nilai dasar. Menurut saya, ini sangat penting bagi ahli hukum di abad yang kita jalani. Saya pikir penting bagi kita untuk mengambil kekayaan dari semua nilai universal di dunia dan mencerminkannya dalam pekerjaan, kehidupan, serta hubungan antar manusia. Karena pekerjaan saya adalah memecahkan masalah, mereka bilang, dalam tanda kutip, saya adalah orang bisa menyelesaikan segala urusan. Namun menurut saya, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah ini tergantung pada seberapa cepat dan spontan kita bisa mengambil sapu tangan sutra yang diperlukan dari harta karun nilai-nilai universal yang berharga dan kuno itu. Semua itu dipengaruhi oleh seberapa banyak asupan keberagaman yang kita terima. Ya, Anda telah menyampaikan hal-hal yang sangat berharga, Bu Selma. Memang, sebagai bangsa, seperti kata Yahya Kemal dan juga Tantnar, kita harus memanfaatkan baik timur maupun barat dan dengan itu perlu menampilkan jati diri kita. Kita harus melakukan ini di setiap bidang, termasuk hukum. Kami benar-benar sangat berterima kasih atas komentar Anda yang berharga. Obrolan menyenangkan. Kami begitu terima kasih. Terima kasih. Pemirsa terhormat, minggu ini bersama tamu kami pengacara Selma Karaduman membahas hubungan hukum dan filsafat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.